Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Selamat malam para pemirsa pecinta padepokan Cahaya Hati dan imannya, karena sudah mensubscribe, like, share, dan komen channel-channel kami. Dan tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga amal ibadah sampean dengan mensubscribe, like, men-share, dan komen menjadi amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena wujud subscribe Anda sekalian akan menambah amal ibadah sampean. Dan channel-channel kami ini berhubungan dengan gaib. Saya minta jangan dipercaya 100% makhluk gaib yang berbicara. Ambil saja sisi positifnya, karena kebenaran itu mutlak hak milik Allah. Ya, tidak usah panjang lebar, mari kita mulai. Ini saya ingin menarik sesosok gaib yang mengetahui tentang Jawa, jangan dijadikan Arab. Ya, semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar, aman. Kami minta doanya. Mulai. Siap Pak Jamron? Sehat Pak? Sehat Pak. Alhamdulillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dengan izin Sang Yang Mursyid, makhluk gaib yang mengetahui tentang Jawa, jangan dijadikan Arab. Saya minta ketarik ke tangan saya dengan izin Sang Yang Mursyid. Allah hadir masuk ke dalam tubuh Allah. Energinya menyesuaikan dengan tubuh mediator. Pita suaranya terbuka menyesuaikan dengan pita suara mediator. Bisa berbicara bahasa Indonesia dengan lancar dan jelas. Allah Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu, sampean dari golongan apa? Dari golongan jin. Jin. Wujud kamu apa wujudnya? Manusia. Manusia. Ya mohon maaf ya, saya protek dulu. Enggak. Dan selama prosesnya dengan otomatis ya. Sebelumnya saya minta maaf ya. Sampai punya nama enggak? Mohon maaf deh, tidak bisa kami sebutkan.
Oh ya, kalau yang tidak boleh disebutkan jangan disebutkan ya kalau tidak diizinkan. Berarti Anda tadi jin yang berwujud manusia ya. Saya memanggilnya Mbah atau Bapak atau Mas. Silahkan jin. Saya panggil Mbah aja ya. Gini Mbah, kami dari tim ingin menguak apa kok ada sejenis kata-kata Jawa jangan dijadikan Arab itu gimana Mbah? Tolong dijelaskan ya Mbah ya. Tahu saya jin. Ya. Jawa sejak dari dulu sudah punya peradaban tersendiri, peradaban yang luhur, bahkan sudah mengenal pada Sang Pencipta yang sejati sejak dari para nabi-nabi terdahulu, yang mana para nabi-nabi terdahulu mengajarkan tauhid, mungkin dalam bahasa orang Arab menyebutnya tauhid, tapi kalau dalam istilah Jawa adalah kapitayaning pangeran tan kena kinaya nopo. Jadi dalam maknai ketuhanan, yaitu bahwa Tuhan Sang Maha Pencipta yang tidak bisa digambarkan, tidak bisa diukur dalam akal manusia, yang disebut dengan tan kena kinaya nopo. Kalau dalam istilah Arab, laisa kamitslihi syai'un, hingga dari zaman dahulu orang Jawa ini cara hakikat sudah mengenal siapa itu Sang Pencipta. Dan dulu ketika kedatangan para wali-wali dari negeri Arab sana, sebetulnya adalah sebagai penyempurna dari ajaran-ajaran leluhur bangsa Jawa atau biasa disebut bangsa Nusantara. Hingga dulu ada seorang waliullah yang datang ke Pulau Jawa ingin menyempurnakan pemahaman para leluhur dengan disempurnakan oleh ajaran dari beliau Nabi Muhammad SAW, yang mana pada saat sebelum kedatangan Nabi Muhammad, orang-orang Nusantara dalam beribadatan menyembah Sang Yang, atau mungkin orang Sang bangsa kami menyebut pangeran tan kena kinaya nopo. Dan dalam peribadatan kami sebetulnya mirip dengan apa yang diajarkan, yang dibawa oleh para wali-wali yang datang ke Nusantara. Bahkan kami dalam beribadat dulu sebuah sanggar yang menghadap
ke ruangan kosong yang menggambarkan alam awang umum, alam kosong yang menggambarkan bahwa Sang Maha Pencipta adalah tan keno kenoyo nopo, tidak bisa disamakan dengan makhluk apapun. Dan kami, bangsa Jawa Nusantara, jika memiliki peradaban yang luhur, budi pekerti, namun itu juga banyak penyusup-penyusup bangsa iblis yang merusak akidah-akidah kami, bangsa Nusantara, yang mencampur adukkan dengan kesirikan karena susupan dari bangsa iblis tersebut, sehingga datanglah para wali-wali dari negeri Arab untuk kembali memurnikan ajaran kami, ajaran para leluhur-leluhur kami dahulu. Sebelumnya saya minta maaf, Mbah. Saya mau bertanya, sebelum itu ajaran orang Jawa Nusantara itu yang membawa siapa, Mbah? Ajaran budi, ajaran leluhur itu? Dari para nabi-nabi yang dahulu. Oh, sebelum Nabi Muhammad? Iya, namun penyebutannya berbeda dengan bahasa-bahasa Arab. Tentunya para nabi terdiri dari 124.000 pada saat itu, dan 313 nabi dan rasul. Namun yang tertera dalam kitab suci, mungkin bisa Anda tahu sendiri, nabi dan rasul yang wajib diketahui. Peribadatan kami dulu sebetulnya mirip dengan ibadah yang dibawa para wali. Itu juga ajaran tauhid, Mbak? Iya, Dek. Tulacep, suwantiket, talungkup, tulumpah, dan tandem bentuk dari wujud peribadatan kami, Dek. Apa tadi, Mbak? Tulacep itu berdiri tegak. Dan talungkup itu menunduk dengan dua tangan memegang dua lutut. Kemudian tulumpah itu duduk di atas dua kaki, dan tandem sujud, dan namun belum begitu sempurna sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Dan datanglah para wali-wali menyempurnakan. Nah, apakah adat-adat Jawa ini menurut pandangan sampean gimana, Mbak? Di Jawa ini dulu adalah peradaban yang luhur, punya peradaban yang tinggi, berbudi pekerti, berbudi luhur, ya berbentuk-bentuk budaya, yaitu menghormati alam, bentuk kesayangan menyatu dengan alam, dan namun banyak penyusup dari bangsa iblis yang menyusupkan ajaran-ajaran, bentuk-bentuk persembahan-persembahan yang ditujukan pada bangsa-bangsa iblis, dan
sehingga banyak juga raja-raja yang kepingir pada saat itu sebelum datangan Berarti para itu waliullah. ajaran yang dipelencengkan ya itu Mbak. Ya, dan Seperti membuat sesajen yang dikasihkan di pohon itu. ya, dan banyak penyusup dan datanglah para wali-wali yang dari negeri Arab kembali ingin memurnikan ajaran yang murni sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir. Namun dalam akhir-akhir ini banyak ajaran-ajaran Arab yang sudah menyeleweng, sudah menyimpang dari ajaran yang sebenarnya sesuai yang diajarkan Nabi Muhammad. Mereka hanya mengajarkan secara syariat saja, secara tekstual, tidak secara hakikat. Banyak ajaran-ajaran yang diselewengkan oleh para ulama-ulama akhir zaman ini. Bahkan dalam ajaran tauhid mereka sudah melenceng dari ajaran yang sebenarnya, bahwa menganggap Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang berjisim, berjasad, punya jasad. Mereka hanya berpatokan pada tulisan-tulisan tekstual, dan itu banyak ajaran-ajaran tauhid yang dibawa oleh orang-orang sekarang sudah melenceng jauh dari tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu proses pemelencengannya gimana Mbak? Proses dari wujud kenyataan itu loh. Banyak dan penyusup-penyusup terutama dari bangsa-bangsa Yahudi yang menyusup. Berarti masuk ke orang Yahudi. Iya, banyak orang Yahudi yang sebetulnya dia adalah penyusup, ingin menghancurkan ajaran Islam itu dari dalam, hingga pemahaman tauhidnya melenceng seperti pemahaman orang-orang Yahudi yang menggambarkan Tuhan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Berarti wujud pemelencengannya orang Yahudi itu masuk ke Jawa, terus membuat masuk ke agama Islam, terus membuat itu. Iya, dan banyak dari para, mungkin orang menyebutnya orientalis yang hanya mengajar, mempelajari Islam tapi hanya ingin menghancurkan dari dalam. Bahkan dari kalangan mereka banyak yang mengaku-ngaku menyusup sebagai duriah Kanjeng Nabi, tapi banyak menyusupkan ajaran-ajaran penyelewengan, terutama dalam hal tauhid. Berarti maksudnya harus sekali Mbak. Iya, mereka hanya mengedepankan syariat saja. Budaya-budaya Arab yang dibawa ke sini hanya menampilkan syariat tanpa hakikat sama sekali. Dia hanya menampakkan dohir-dohir seperti pakaian, kostum, dan sebagainya, yang menurut mereka itu adalah yang paling murni, yang paling sesuai dengan Rasulullah, tapi tanpa dibarengi dengan ilmu hakikat, sehingga mereka banyak merusak ajaran yang sebenarnya. Berarti cara masuknya itu melalui orang Yahudi masuk ke Jawa, terus dengan berpakaian ala Muslim, yaitu ya Mbak ya.
Iya, terus hanya tapi tanpa membawa hakikat, sehingga yang dibawa adalah seolah kebenaran, tapi hatinya penuh dengan dendam, kebencian, merasa paling benar, merasa paling lurus, merasa paling sunnah, padahal itu jauh dari makna hakikat yang sebenarnya, bahwa sesungguhnya ilmu yang tertinggi itu adalah adab, budi luhur pekerti. apa sebetulnya adat Jawa itu bertentangan dengan Islam, Pak? Tidak, kan? Adab itu budaya. Yang penting tidak meninggalkan syariat, tapi syariat yang dibarengi dengan hakikat, seperti yang diajarkan oleh para wali-wali terdahulu. Mereka tidak menentang budaya yang tidak menyimpang atau melanggar syariat. Untuk itu para wali itu menyempurnakan mana yang salah, mana yang keliru diluruskan, terutama persembahan-persembahan, saji-sesaji, pengorbanan hewan, larung sesaji seperti itu, dan itu diluruskan yang tidak sesuai dengan syariat dari beliau, ajaran Nabi Muhammad. Nah, tapi kok kayak gini, Mbah? Kalau hendak dikasih sesaji pasti akan ada pagebluk kayak gitu, gimana? Itu adalah tipuan iblis, dan Tipuan iblis. Ya. Tapi kok bisa jadi nyata, Mbah? Iya, karena iblis mereka tidak ingin juga ajaran-ajaran yang sudah mereka susupkan para leluhur kita dahulu diganggu oleh para wali-wali yang menyempurnakan syariat-syariat setelah hakikat tadi. Yaitu Syekh Subakir sama Sabdo Palon yang berperang itu, Mbah. Itu gimana itu, Mbah? Itu sebetulnya tidak berperang, tapi adu argumen. Oh, adu argumen. Iya, bahkan Sabdo Palon sudah memberikan wanti-wanti jika suatu saat ajaran Islam sudah tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh para wali, maka saat itulah akan terjadi pengembalian, pemurnian, penyaringan, dan ya itu tadi, karena pemahaman tauhid yang sudah melenceng tidak sesuai dengan tauhidnya para leluhur Nusantara yang dibawa oleh para nabi-nabi terdahulu. Mohon maaf, Mbah. Sampai merokok enggak, Mbah? Sampai lupa tadi. Terima kasih, dan sampun. Sampun. Mau minum? Sampun. Sampun. Sama ini tadi saya masih agak bingung, Mbah. Masalah kena kayak ngopo, Mbah? Tan kena kino ya nopo. Itu apa, Mbah, itu? Tan kena kino yang ngopo? Tuhan itu tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diukur dengan akal. Kalau dalam istilah Islam, laisa kamitslihi syai'un, tidak berbeda dengan apapun, sesuatu apapun, tidak bisa kita bayangkan. Namun ajaran-ajaran yang dibawa oleh ulama-ulama, yang katanya ulama-ulama saat ini, yang katanya ingin membersihkan tauhid, ternyata tauhidnya justru malah keliru, menjisimkan Tuhan.
menggambarkan Tuhan sesuai dengan akal pikirannya mereka yang berseberangan dengan pemahaman tauhid yang sejati sesuai dengan syariat dan hakikat dari beliau. Nah, ini nanti akhir zaman ini akan dikembalikan lagi ajaran tauhid yang benar itu gimana, Bang? Itu adalah sudah menjadi proses akhir zaman. Ada seorang tokoh yang ingin mengembalikan ajaran sesuai dengan ajaran Nabi yang sesuai dengan syariat dan hakikat yang bersanad seperti ajaran terdahulu, ajaran Nabi Muhammad yang saat ini sudah banyak diselewengkan oleh ustadz-ustadz akhir zaman yang hanya mengedepankan syariat tapi tidak dibareng dengan hakikat. Berarti itu bukan ajaran baru ya, Mbah ya? Malah itu udah ajaran yang lama tapi dipelencengkan itu tadi ya, Mbah? Iya, mengembalikan ke ajaran yang murni hingga kelihatannya asing, padahal itu ajaran yang sejati yang dibawa oleh Rasulullah yang akhir-akhir ini banyak diselewengkan para penyusup-penyusup, banyak ulama-ulama, tapi yang secara hakikat ternyata tidak sesuai lagi dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ya, ini saya garis besar ya, Mbah ya. Nanti kalau salah sampean bilang salah, kalau dibenarkan ya, Mbah ya. Jadi secara garis besarnya ini tadi Jawa jangan dijadikan Arab, itu maksudnya dulu Jawa itu udah murni ya, udah melakukan ajaran budi, ajaran Ya, budi pekerti luhur budi pekerti dan juga bertauhid, namun beda penyebutan yang sesuai dengan diajarkan oleh para nabi-nabi terdahulu. Ya sudah, Mbak. Alhamdulillah saya sudah dapat ilmu dari sampean. Saya mengucapkan terima kasih. Ini saya minta izin, Mbak. Ini nanti mau saya bagikan ke video-video itu, Mbak, ke alat-alat itu loh, Mbak. Sampai udah tahu ya. Mudah-mudahan menjadi pelajaran, Ya. peringatan. Sampai ada pesan-pesan apa, Mbak? Ini sudah akhir zaman, Ya. Segera bertobat, kembali ke jalan yang benar, membersihkan diri, dimulai dari diri sendiri. Hilangkan sifat merasa, ego, menyalahkan orang lain, mencari kesalahan-kesalahan orang lain, hindari merasa paling benar, merasa paling lurus, merasa paling sunnah. Enggak, selalu mencari guru-guru yang terjaga sanadnya dan menyambung ke Rasulullah hingga kita selamat dunia dan akhirat, tidak terperangkap oleh jebakan-jebakan iblis. Dan nanti kalau ada yang tanya, Mbak, cara mencari guru yang bersanad gimana? Itu gimana? Dimulai dulu dari pemberian diri, pembersihan diri, obat, dekatkan diri pada Allah. Nanti ada yang membimbingnya, insya Allah pasti bertemu dengan pembimbing akhir zaman. Yang terpenting adalah dimulai dari diri sendiri dulu,
membersihkan diri, mendekatkan diri, berusaha menjadi baik, hindari sifat-sifat ego, sifat-sifat merasa, cenderung menyalahkan orang lain, menyesatkan orang lain. Itu akan menyedot energi iblis. Ya udah Mbah, terima kasih. Sampean kembali ke tempatnya sampean. Tadi tempat sampean mana Mbah? Jawa. Jawa ini. Ya udah, sampean kembali ke tempat sampean dan bertugas menurut tugas sampean Mbah. Salam dulu Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kotorannya mediator dibawa ya Mbah, keluarkan. Ya ini tadi pemirsa bincang-bincang kita tentang Jawa jangan dijadikan Arab. Tadi sesosok makhluk gaib tadi sudah menjelaskan bahwa dulu Jawa itu sebenarnya sudah menganut ajaran tauhid, ajaran Budi, tapi ya kurang sempurna dikit. Terus para wali-wali datang ke Jawa untuk menyempurnakannya karena banyak penyelewengan dari kaum Yahudi yang masuk ke Jawa. Ya seperti tadi perbincangan dari sosok gaib tadi, tapi saya tekankan sekali lagi, jangan dipercaya makhluk gaib tadi yang berbicara. Ambil saja sisi positifnya, karena kebenaran itu hak mutlak Allah. Sekian dulu, akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.